Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana ajakan para ustaz, para mubalik, para khotib, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur artinya memuji yang memberikan nikmat kepada kita, muji atas kebaikan yang telah dilakukannya. Maka syukurnya seorang hamba itu, yaitu kita orang yang beriman, itu adalah berkisar kepada tiga hal, yang apabila berkumpul tiga hal itu, apabila tidak berkumpul, maka itu bukan namanya syukur. Apa itu? Yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Jadi batin kita, hati kita itu mengakui bahwa ini nikmat pemberian siapa. Kemudian yang kedua, membicarakannya secara lahir, artinya dilahirkan. Syukur itu tidak hanya dalam hati kita, iya saya mengakui, tapi lisannya itu juga harus mencerminkan. Kemudian yang ketiga, ini menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ini penjelasan dari beliau, Profesor Yunahar Ilyas, yang menulis buku ini. Jadi tidak bisa kita ini bersyukur hanya lisan saja, hanya dalam hati saja, atau hanya perbuatan saja. Ini harus ada korelasi ketiganya. Sebagaimana iman juga demikian. Al-imanu an i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan atau bil jawari. Maka syukur yang demikian inilah yang akan melahirkan syukur yang sebenar-benarnya. Ada istilah yang semisal dengan syukur, ya, yaitu apa ya, memuji atau pujian. Karena syukur itu selalu berkaitan dengan respon terhadap nikmat atau pemberian yang diterima. Jadi nikmat pemberian yang diterima itu kita respon dengan apa? Dengan syukur. Sedangkan yang sering kita ucapkan alhamdulillah atau memuji atau pujian, itu menyangkut sifat terpuji yang melekat pada diri yang dipuji. Nah, tanpa keharusan si pemuji mendapatkan nikmat pemberian dari yang kita puji itu. Ini bedanya. Jadi ada, kita sering
Nek tiyang Jawi riyen ngarani alhamdulillah utawi sekaya puji patang perkara. Niku nek teng santri-santri sing ngaji ngangge basa Jawi niku kaya niku. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, Ar-Rahmane kang paring murah, Ar-Rahim kang paring asih. Alhamdulillah utawi sekaya puji patang perkara. Napa niku pujiane? Kula jenengan sami maring Gusti Allah siji. Pujiane Gusti Allah maring makhluke loro. Pujiane manungsa maring makhluk liyane telu. Pujian napa malih iki sing setunggal malih ada 4. Nah niki nek macane Pak Saiful iku ngajine kaya niku ri. Al kalam utawi kang jeneng kalam kaya. Iku ala suwi-suwijine lafaz al murakabu kang den susun napa lafaz al mufidu kang maedai bil wadi kelawan sejane wong kang ngomong. Maksudnya kepriwe niku Pak wis dimaca bae lah ya niku. Mboten ngerti niku. Ngerti bahasa mriki-mriki oh iya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kita ini memuji karena sifatnya melekat kepada yang terpuji ya, kepada Allah ya. Maka kita subhanallah maha suci Allah, Allahu Akbar yang maha besar. Dan kata-kata alhamdulillah itu sendiri. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini mengawali tema kita, yaitu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara akhlak kita terhadap Allah, yaitu bersyukur kepada Allah. Dengan demikian jamaah sekalian, aspek syukur itu menyangkut 3 hal tadi ya, yaitu hati, lisan dan jawarih atau anggota badan. Maka misalnya seorang bersyukur atas harta kekayaan yang diterimanya, itu kan berbeda dengan orang yang tidak diberi harta dalam perwujudannya. Kalau secara lisannya itu kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Maka syukur itu harus diimbangi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya sering menggambarkan yang dulu saya sering sampaikan, syukure tiang sing bersin wae kebres niku beda karo wong sing uli kiriman semiliar ya. Nah, beda. Senajan sama-sama bersyukur kepada Allah. Maka dalam kaitannya dengan ini ada anekdot yang lumayan kita jadikan hikmahnya. Apa syukur kedua mata itu? Syukurin meripat iki sing kali niku kepripun? Apabila engkau melihat sesuatu yang baik, engkau menceritakannya. Tapi bila mana engkau melihat keburukan, engkau menutupinya. Syukurin, contoh ini syukurin nikmat mata. Jadi kalau kita melihat yang baik-baik, ya kita ceritakan. Kita kemana melihat yang baik-baik, kita sampaikan. Tapi kalau ada yang buruk, hendaknya ini kita menutupinya. Kecuali untuk kepentingan tertentu, misalnya yaitu di pengadilan atau kepada orang-orang yang memang berhak untuk diceritakan. Lalu bagaimana syukurnya telinga? Jika engkau mendengar sesuatu yang baik, peliharalah. Dan manakala engkau mendengar sesuatu yang buruk, maka cegahlah. Jadi ini syukurnya, ini sebagai contoh syukurnya telinga. Kita memiliki telinga, mendengar sesuatu yang baik, peliharalah. Nah ini
merupakan dialog ya antara seorang laki-laki dengan salah satu ulama, yaitu Imam Abu Hasan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana syukurnya tangan itu, ini tangan, kedua tangan kita. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu, dan janganlah engkau menolak hak Allah yang ada pada kedua tanganmu. Jadi kalau bukan milik kita, hendaknya kita tidak mengambilnya. Ya kalau dicari dalil-dalil untuk mengambil bisa, Pak. Yo, ini kan yang semua yang di dunia kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ kan ada hak-hak seseorang yang itu ada dalam maqasidus syar'i, itu kan ada yang harus dipelihara itu, ya. Ada memelihara harta, memelihara nyawa, memelihara nasab atau keturunan, dan seterusnya. Nah, ini akhlak kedua tangan ini sebagai contoh. Kalau syukurnya perut itu bagaimana? Hendaklah bawahnya berisi makanan, sedang atasnya penuh dengan ilmu. Abot ya. Jadi sing bagian ngisor isine panganan, sing bagian dhuwur isine ngilmu. Kemudian bagaimana syukurnya kemaluan itu? Nah, jadi kata laki-laki kemudian dijawab oleh Imam Abu Hasan ini. Lalu dibacakannya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Ya, qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, kemudian disebutkan dan seterusnya. Kemudian di situ ada kata-kata dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka, budak mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini bagaimana kita ini mensyukuri, ya syukur kita diberi, mohon maaf, kemaluan gitu. Karena itu salah satu perangkat untuk meraih kebahagiaan, kenikmatan dunia juga, sehingga ini bisa menyelamatkan kita sampai di akhirat. Lalu yang terakhir ditanyakan oleh laki-laki ini kepada ulama Imam Abu Hasan ini, bagaimana syukurnya kaki itu yang terakhir? Jika engkau mengetahui seorang soleh yang mati dan engkau bercita-cita berharap seperti dia, di mana dia melangkahkan kakinya untuk taat dan beramal soleh semata, maka contohlah dia. Ini bersyukur dengan kaki kita. Dan apabila engkau melihat seorang yang mati, engkau membencinya, maka bencilah amalnya, maka engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi ini sebagai ya anekdot lah untuk bisa diambil hikmahnya, kisah-kisah semacam ini yang oleh Abu Hasan ini menutup jawabannya dengan mengatakan bahwa orang yang bersyukur dengan lisannya saja tanpa dibuktikan dengan perbuatan dan sikap, maka dia diibaratkan seorang laki-laki yang punya pakaian lalu ia pegang ujungnya saja, tidak dipakai. Jadi punya pakaian tapi tidak dipakai. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara dimensi dari syukur itu sendiri. Ini saya langsung masuk materi ya. Cekat-cekat karena waktu maghrib biasanya hanya sebentar. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa itu keutamaan bersyukur kepada Allah? Orang yang bersyukur kepada Allah itu oleh Allah disebut bahwa dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebenarnya Allah itu kan tidak butuh pengabdian kita, tidak butuh kita ini berterima kasih kepada Allah.
tapi kitalah yang butuh bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu tidak terpengaruh oleh hambanya. Ya, hambanya sedunia ini beribadah semua kepada Allah, ya Allah tetap maha kuasa, maha besar, maha agung, maha suci, dan seterusnya. Andai kata hamba-hamba sealam ini hanya separuh yang menyembah kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah, dan toh Allah juga tidak berkurang kekuasaannya. Maka sebenarnya orang yang bersyukur kepada Allah ini adalah dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Maha kaya lagi maha terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Mboten ngaruh kula panjenengan sami niku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing berpengaruh niku kepada diri kita masing-masing. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari. Maka orang yang bersyukur kepada Allah itu pada ayat yang sering kita dengar itu pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini sing ayat sing paling hafal banyak, jika anak-anak kita juga hafal, hampir semua kita juga hafal kamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti ya kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, artinya kufur, orang mengakui mari gawe nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi Allah ini membuat baik itu wa'ad maupun pangit, ancaman maupun janji, itu di belakangnya kata-kata yang indah sekali. Tadi ketika menyebut orang yang tidak mau bersyukur, Allah itu menutup dengan kata-kata fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita ini memuji kepada Allah tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau kita tidak memuji kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, justru kita yang rugi sendiri. Termasuk tadi dalam konteks kita ini bersyukur kepada Allah, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, yaitu kufur terhadap nikmat Allah, Allah itu kemudian di belakang dengan halus sekali menyatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Kita itu kadang-kadang ya beriman ini kan baru sebatas kadang-kadang ya di lisan saja, belum sampai ke hati. Jika orang bersyukur pun itu juga berat. Maka dalam Quran itu kan dalam banyak ayat itu disebut qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau, sedikit orang sekali yang bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk golongannya yang bersyukur kepada Allah. Kemarin Pak Saiful menyampaikan sedikit itu, saya kan sambil bercanda gitu kan, ketika mengomentari kurban. Kurban di wilayah Cikobang itu tidak semuanya orang kaya-kaya raya semuanya. Wilayahnya bakul camba, bakul tempe, bakul apa begitu. Ya kalau yang kaya-kaya udah biasa lah, udah mewajibkan dirinya. Tapi yang mungkin yang lain-lain itu kan, kemudian Pak Syekh katanya ini udah beberapa teman itu ketika habis kurban itu rezekinya tambah kata nih Pak. Pak Syekh itu saya baca itu saya perhatikan ya boleh jadi itu balasan secara langsung ya, secara lahiriah.
Jadi kita itu kadang-kadang mengukur rezeki itu dengan nalar kita. Padahal Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu di luar nalar kita. Artinya Allah itu memberi rezeki, mencukupkan rezeki kepada siapa saja yang lahir ke dunia ini. Sehingga kadang-kadang kalau jenengan sami seolah-olah kita yang memberikan rezeki kepada orang-orang, misalnya pada anak-anak kita. Apa yang memberi rezeki kepada anak-anak kita itu kita? Bukan itu. Allah itu. Logikanya kalau yang misalnya mohon maaf, yang tidak punya anak kan nggak banyak tanggungannya ya. Misal ini kan contoh, kalau misalnya diukur dengan logika matematik, nggak punya tanggungan, harusnya dia punya investasi yang banyak, bisa mengumpulkan yang banyak. Punya anak satu dia akan berkurang, anak dua, anak tiga, anak empat, anak lima, dan seterusnya. Tapi Allah tidak logikanya. Bahkan Allah itu pada ayat yang lain kan menyampaikan bahwa perumpamaan orang yang berinfak dengan 1 bulir itu akan menumbuhkan 7 bulir, yang masing-masing 7 bulir itu akan menumbuhkan 100 ya. Itu kan untuk menggiring pemikiran kita agar kita itu ya infak orang kita setitik begitu ya. Ya infak orang kita akeh begitu ya. Akeh lebih apik, akeh ikhlas lebih apik timbang setitik ora. Itu yang terjadi gitu, setitik ora ikhlas. Ya mending akeh ikhlas lah. Tapi ikhlas nggak usah didramatisir lah, mengalir saja ya. Ikhlas itu nanti akan berproses, insya Allah mudah-mudahan semuanya yang berinfak, yang dilandasi dengan iman itu insya Allah nanti pada akhirnya itu menjadi ikhlas, insya Allah. Ya awalnya mungkin kadang-kadang terpaksa, ya nanti berproses, terpaksanya hilang menjadi ikhlas mudah-mudahan. Mungkin beramal karena rikuh, ya rikuhnya mungkin awalnya, lama-lama buat apa saya rikuh, nah akhirnya jadi ikhlas. Awalnya mungkin pamer-pameran, tapi lama-lama karena pamer-pameran buat apa, lama-lama ikhlas dengan sendirinya jika itu dibiasakan. Orang berjamaah, sholat berjamaah, awalnya mungkin dia belum pernah jamaah kok jamaah, itu kan kikuk ya, tengok kanan kiri gitu. Ada orang gak ya mau ke masjid kan gitu. Tapi nanti kalau sudah biasa ya mungkin ya pakai ya dia agak berlebihan mungkin biar tidak ini lama-lama ya biasa. Inilah proses manusia Bapak Ibu sekalian. Jadi ini akhlak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah dalam hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan memang berat sekali syukur itu. Ya kita berterima kasih karena ada yang berat. Ya orang diberi, ya orang diberi kan harusnya begitu diberi cek begitu matur nuwun terima kasih ndongakna dawa kadang-kadang nggih mboten niki Pak ki mukur semene tok. Lah ya walau alam kae sing diwehi mukur 1000 perak nang aring jenengan golek ndonga nganti seprapat jam. Matur nuwun Pak Haji, mudah-mudahan sehat, lancar, rezeki lancar, nomor dengan boleh amin nanti kesel 1000 perak. Ya itulah kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah tema kita tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lalu sudah apa belum ya Pak Sentot, ingat nggak itu? Belum ya. Oke. Jadi itu tadi tentang syukur. Jadi langsung karena biasanya pertama-tama marilah kita panjatkan syukur ya udah saya langsung saja gitu ya. Yang kedua adalah tentang taubat. Ya.
Taubat itu artinya kembali, balik. Orang yang bertobat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, yaitu kembali dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju kepada perintah Allah, kembali dari maksiat menuju maksiat apa? Dari maksiat menuju taat kepada Allah, kembali dari segala yang dibenci oleh Allah menuju kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dari saling bertentangan menuju saling menyenangkan dan seterusnya. Nah, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya dan kembali taat setelah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kata itu kan ada istilah yang sering kita dengar ya, ada taubat, kemudian ada an-naba, ada aba. Nah, orang yang taubat karena takut azab Allah disebut dengan taib. Nah, bila karena malu disebut munib. Nah, dan bila karena mengagungkan Allah disebut dengan awwab. Jadi apabila seorang muslim melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dia wajib segera bertaubat. Bertobat kepada siapa? Kepada Allah. Karena sekarang itu ada taubat yang bisa bayar itu, Pak. Ada. Saya pernah dengar dulu, saya aneh. Oh, sekarang kok ada itu? Ada yang kadang-kadang terlembaga. Saya dengar kira-kira 10 tahun yang lalu itu. Saya punya istilahnya apa ya? Punya fans begitu ya. Kalau dulu saya punya radio itu. Jadi di Jakarta itu ada seorang ustadz yang mengajarkan boleh mencuri, Pak. Boleh. Yang penting setelah mencuri bertobat. Boleh, Pak. Mencuri yang banyak, setelah dapat dia segera tobat, bayar kepada ustadznya. Nah, tapi rupanya itu juga mungkin ada ya yang kemudian dengan pemikiran-pemikiran liarnya itu dilembagakan dan seterusnya. Tapi itu sudah banyak itu. Di Jakarta, di daerah-daerah tertentu ada paham-paham yang itu. Mohon maaf, ada yang berzina itu boleh. Yang penting setelah itu bertobat, diajari tobatnya. Nah, bukan itu nanti yang kita maksud, jamaah sekalian. Yang dimaksud kesalahan atau kemaksiatan di sini adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan syar'i, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik yang termasuk shaghair atau dosa kecil maupun kabair, dosa yang besar, pada taubat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi orang dari dosa cilik iki orang usah jaluk ngapura mari Gusti Allah. Karena dosa yang kecil kalau sering dilakukan, rutin dilakukan, lama-lama menjadi kata pepatah ibu-ibu zaman mien, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi bukit Uhud nanti, jadi bukit Badar, jadi bukit Sur. Tapi dosa berapapun dosa besarnya dosa itu, kalau sering bertobat maka insya Allah tidak ada istilah dosa besar. Maka dalam Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ketika menyinggung masalah dosa yang paling besar yaitu syirik, Allah itu menyampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki, artinya yang diterima oleh Allah. Jadi poma kita jangan
melakukan dosa yang besar, yaitu syirik yang tidak bisa diampuni Allah kecuali sebelum wafat mohon ampun atau istighfar atau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam surat An-Nur ya, surat yang ke-24 ayat 31 menyampaikan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Perintah bertobat kepada orang yang beriman. Jadi kadang-kadang orang beriman juga masih punya dosa, gitu. Pak Ustadz, Pak Kiai emang nggak punya dosa? Bisa jadi walau alam Pak Kiai ini dosanya lebih. Maka saya senang ketika mohon maaf MH itu menyinggung masalah ini. Jadi kita ini jangan suka tertipu oleh bacaan MH itu adalah materialistik, simbol-simbol. Apa wong sing sering kuplukan terus kayak wong sing alim, wong sing soleh, wong sing orang didosa? Belum tentu kan. Apakah orang yang pakai sorban, pakai jubah yang itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah? Belum tentu. Bisa jadi iya, tapi belum tentu. Maka kita jangan tertipu oleh yang sifatnya lahiriah. Walaupun ini simbol-simbol itu penting, tapi kita jangan tertipu oleh simbol, kata Profesor Syafiq Mughni gitu. Jadi perintah tobat dalam Quran itu banyak sekali. Di antaranya tadi surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang sering kita dengar adalah istilah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Jadi Allah menyampaikan pesan kepada orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lalu pertanyaannya, kenapa seorang itu harus bertobat? Ya kita ini kan beruntung ya Pak, umat beruntung itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya umat terdahulu, kalau secara kolektif, secara masif, secara umum itu perbuatan dosa sudah melanda, perbuatan maksiat sudah berlebih, maka dia akan langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kaumnya Nabi Nuh, gitu. Kaumnya Nabi Lut, ini diadab. Kalau jangan sampai ditunggu, malah kadang-kadang wong si akeh maksiate umurnya lebih dawa. Awet temen gitu. Ditunggu tobatin Gusti Allah, eman banget Gusti Allah. Yang sing alim, sing pinter malah cepet-cepet dipanggil nang Gusti Allah. Nah, sebagian orang merencanakan untuk bertobat setelah tua, kan ya gitu. Muda foya-foya kan begitu. Nanti bertobat ketika sudah tua. Atau setelah merasa puas memperturutkan hawa nafsunya. Rencana itu sangat spekulatif. Ya. Karena tidak seorang pun yang dapat yang bisa menjamin umurnya panjang. Kalau seorang berencana untuk bertobat setelah umur 40 tahun misalnya, dia umurnya misalnya 25 tahun gitu ya. Bagaimana kalau umur 39 tahun dia mati, dia wafat? Nah, karena setiap orang pasti akan mati. Dan kematian ini adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, seorang muslim meyakini bahwa dia telah berbuat kesalahan atau kemaksiatan harus bertobat kepada Allah. Bahkan seorang muslim dianjurkan untuk selalu bertobat sekalipun dia tidak mengetahui kesalahan dirinya. Nabi Muhammad kula njenengan sami pun pirsa nggih tiyang ingkang maksum, terbebas dari dosa. Ke golek njaluk ngapura mari Gusti Allah niku ping kupang kaping nggih.
sehari semalam itu. Nggak boleh panjenengan sami sing jelas-jelas gak ada dosa, gak ada salah, gak ada maksiat, kok sampai tidak mau bertobat kepada Allah, itu kan sebuah ironi, sesuatu yang aneh. Bahkan Rasulullah itu bertobat sehari itu berapa? 100 kali, Pak. Keren itu ya, luar biasa. Maka Rasulullah dalam hadis Muslim menyampaikan, hai manusia, bertobatlah dan mintalah ampun kamu kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat 100 kali dalam sehari. Tobat. Ya, mulai jalan sami syukur-syukur lebih ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin mulai nyuwun pangapura Gusti gitu ya, kayak doanya Nabi Adam apa siapa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini termasuk doa sing awal-awal zaman cilik kula niku diceritani nang bapak kene zaman Nabi Adam lagi golati Hawa niku karo dongane. Apa sok gua puji-pujian niku. Jadi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah, dia tidak pernah meninggalkan larangan Allah, ya. Dia tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan tidak pernah melaksanakan larangan Allah. Dia bertaubat, luar biasa itu kan. Maka kita ini yang tidak pernah luput dari kesalahan, hendaklah senang gemar bertaubat kepada Allah. Karena kita ini sudah ya mun dadi mrikone cara zaman meniki wis kang penjurone kaya niku wis kawit lair rek. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia dapat berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Ini hadis yang cukup populer juga ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sebagai manusia hendaklah senang, gemar dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya jam berapa ini? 18.5. Oh, sebentar lagi ya. Ya. Jadi kita ini hendaknya gemar bertobat, karena kita manusia yang dalam hadis yang sering kita dengar ini, al insanu makhlul khata wa nis. Menungsa gue kadang salah, kadang kelalen. Kadang kelalen, kadang salah. Kadang-kadang lorone. Wis salah, kelalen. Menungsa nih gue. Mulai zaman seniki ya. Puasa ya rame, nang masjid ya rame, tapi nang dalan lebih rame. Jajal dihitung, jenengan mengadakan penelitian S1, S2, S3. Warga Kecamatan Majenang, warga Muslim ini ya, yang sholat rajin itu berapa persen? Udah, yang bisa membaca Quran berapa persen? Misalnya, belum yang lebih spesifik yang lain yang mana berat-berat. Sing zakat pirang persen? Coba angen-angen kula panjenengan sampai sekecamatan wong Islam. Sing zakat pirang persen? Padahal dia sudah memenuhi syarat untuk berzakat. Jadi ini kewajiban kita yang berat ya. Nah, orang melaksanakan sesuatu, melaksanakan kewajiban itu kan dosa. Yang harusnya zakat, dia tidak zakat, dia dosa. Kewajiban kita ini mengingatkan, makanya ya kita ada lazismu, ada kita membuka kotak infak dan sebagainya gitu kan. Dalam rangka sebenarnya kita ya
berdakwah mengingatkan supaya orang-orang ini bisa memenuhi kewajibannya. Lalu Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak ada istilah terlambat dalam bertobat. Terlambat dalam tobat itu dalam dua hal, Bapak Ibu. Sing jenenge terlambat tobat kuwi dua ana rong perkara. Liyane niku masih bisa. Satu, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Maka Rasulullah menyampaikan ini, malam yuhorhir, sebelum nyawa di keroncongan, artinya ketika sakaratul maut sudah bicara cengep-cengep ini lah, nyawane wis arep los. Nah, ini sudah tidak bisa tobat. Sudah tidak ada kesempatan. Mohon maaf, mohon maaf, ada seseorang yang berbuat maksiat, dosa sekali dia ketabrak misalnya, cengep-cengep ini. Nah, bisa. Nyawa sudah keluar ya, sudah ya, nyawanya belum sampai. Jadi sebelum nyawa sampai di kerongkongan, bahasanya Nabi itu, kita masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Jadi ngesuk nek gigit srengenge metune sekang kulon, wassalam. Pintu tobat sudah tertutup gitu ya. Jadi sebelum dua saat itu kita masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai merasa wah wis kadung ya wis terus nak. Wah pasti wis kadung buter ya sisan gawe. Jangan begitu. Cepat-cepat mentas. Masih ada waktu. Karena tobat ini kan proses ya, Bu ya. Proses. Boleh jadi setelah tobat nanti dia maksiat lagi karena sesuatu dan lainnya. Tobat mani, tergoda maksiat mani. Nah, nanti endingnya itu bagaimana? Ya ketika dia wafat. Wafatnya itu dalam keadaan yang dia bermaksiat atau dia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ini berhenti bertobat kepada Allah, karena boleh jadi nyawa kita ini dikeluarkan oleh Allah pada saat-saat yang tidak kita duga. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ya kayak jamaah haji kita dari Cilacap itu kan ada yang wafat di sana ya. Hanya Pak Haji Maslahuddin itu dari Kawanten ya. Dia pembimbing, dia apa? Dia malah banyak dititipi badal haji, meninggal. Ya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama karismatik yang kenal itu, Mbah Maimun juga wafatnya di Mekah. Apa jaluk wafat nang mereka boten? Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada 5 dimensi dalam bertobat ya, 5 dimensi, 5 aspek. Yang pertama adalah menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan. Jadi sadar, oh ya aku salah. Aku mau turu jam 11, tangi jam tengah 4. Berarti orang sembahyang duhur kudu cepet-cepet jaluk ngapura maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja lo aku turu ya merasa. Karena sudah mendekati waktu duhur. Nah, misalnya kayak gini sekarang sudah bunyi duit ngisa turu. Lah kan wis krungu kae. Krungu sirina waktu ngisa turu. Tangi-tangi jam tengah 6. Nah, jadi yang pertama itu adalah menyadari kesalahan. Ini kadang-kadang angel ya, menyadari kesalahan dia angel. Apa mana urusannya karo sesama orang rebutan salah, malah jadi isinya rebutan bener. Wah ini salah,
Aku tahu salah orang, aku orang diri pokoknya 1001 macam alasan itu. Nah. Kemudian yang kedua, menyesali kesalahan. Maka ada hadis yang sangat pendek itu, an-nadamu taubatun. Menyesali itu ya taubat. Jadi perwujudan taubat yang menyesali itu. Yang kayak haji ya Arafah. Tidak ada haji kecuali dia ke Arafah, wukuf di Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah berarti dia hajinya tidak sah. Walaupun mungkin ada wukuf, istilahnya wukuf apa itu, safari. Wukuf safari itu wukuf bagi orang yang sakit, diampirna orang ketang sedela. Jadi kadang ada orang itu yang berbuat dosa, berbuat maksiat tapi bangga bangun dosa, ya repot nih kong. Yang dalam lagunya Ebit itu disindir itu, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita kan begitu. Yang bangga dengan dosa-dosa, bangga nyongga, molimo wis orang mukur molimo, nemo. Bangga, maka kita tidak boleh berbangga, kita harus mengakui kesalahannya Allah. Ini kita harus menyesal, menangis gitu ya, menyesali perbuatan dosa, takut kepada adanya neraka dan seterusnya. Jangan malah bangga. Poma di poma kalau panjenengan sami nek berbuat dosa aja diceritakan mari wong liya gitu. Engkau mereka angel boleh tobat wong liya pada ngerti apa maning di share nangari Facebook, YouTube, Instagram, terus di TikTok, berbuat maksiat Pak. Luput itu deh. Wong podo ngerti kabeh. Nah, itu kan sama saja mengumbar aurat sendiri. Maka ini yang kedua, menyesali perbuatan, menyesali kesalahan, menyesali. Kemudian yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Maka dalam hadis riwayat Tabrani disampaikan, tidak ada dosa besar dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Tadi yang di awal saya sampaikan. Ini aspek yang ketiga. Kemudian yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi janji. Ya Allah, kula nyuwun ngapura, kula mboten bakal mbaleni maning. Wis cukup sepisan ganu kae, ganu mukur separuh tok. Misalnya. Jadi bahasa desane kowe kapok. Kapok. Aja maning. Aja nganti bahasane kowe tuman. Tuman kowe dhuwure ikih. Wah pateranu setitik ikih lah kader nangka wong ikih. Maka dalam hadis Rasulullah ini diingatkan. Kemudian yang kelima aspeknya adalah menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Jadi ya yang lalu biarlah berlalu. Ya kita buka lembaran baru yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana rambut kita yang dulu hitam sekarang sudah mulai memutih, meninggalkan dunia hitam sekarang sudah menuju dunia putih. Perumpamaan saja itu ya. Dan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini menghapus kesalahan yang telah lalu. Nabi itu dalam hadis ini sering dibaca hadisnya oleh Pak Mansur itu ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi kebaikan kita ini menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu, lagi zaman nom, masya Allah, naudzubillah. Nah, dia lebih baik dari mantan orang tidak baik menjadi baik daripada mantan menjadi orang baik. Siki malah jadi orang api. Biar mau kayak dia maduk-maduk siki jadi
Nah, lebih baik dia ngejek dia, sih ngejek dia. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah kayak omien, sikit. Jadi orang-orang yang mengerjakan perbuatan buruk, kemudian mengerjakan perbuatan baik sambil bertobat, keburukannya itu nanti akan terhapuskan oleh kebaikan yang dia lakukan. Nah, taubat itu harus memenuhi 5 unsur ini, ya, yang disebutkan dengan taubat yang sempurna, taubatan nasuha, tabut kapok aja tobat sambel. Nah, tobat sambel itu tobat ketok-ketok ya Mas ya. Pedes banget iki. Nek syukur maning-maning. Begitu langkah sambel takon. Nah, itu kan ya. Ki sambel iki kok. Lah pripun Pak iki pedes banget. Ya kudu wingi. Nah, ya. Jadi inilah Bapak Ibu saudara sekalian tema kita hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan ini banyak guru-guru kita, guru saya ini, Pak Saiful, Pak Jihan dan seterusnya, Ustaz Wan dan rekan-rekan Pak Suhaji dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.